Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyampaikan topik terkait dengan MPHPI 1, yaitu bagaimana membuat laporan praktikum serta bagaimana mempresentasikan hasil praktikum. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Jadi di sini pada prinsipnya laporan praktikum itu berbeda dengan laporan penelitian. Jadi di sini laporan praktikum lebih ringkas. Intinya di sini memuat tentang konsep, langkah pemecahan masalah. Kemudian di sini ada dasar teori yang disampaikan dalam latar belakang. Kemudian ada permasalahan ataupun tujuan dari kegiatan praktikum tersebut. Kemudian ada juga bab berikutnya adalah terkait dengan tinjauan pustaka. Mungkin dalam praktikum itu perlu juga disampaikan terkait dengan hipotesis, kemudian hasil eksperimennya, dan juga di situ biasanya pada metode akan ada bab tentang waktu, kapan praktikum dilaksanakan, kemudian ada bahan dan alat yang tidak selalu dicantumkan, tapi juga bisa pada setiap tahap daripada kegiatan mendapatkan data tersebut. Dan bab berikutnya adalah bab terkait dengan hasil atau data pengamatan hasil praktikum. Nah, di sini untuk laporan praktikum biologi pada prinsipnya adalah untuk melatih menulis laporan penelitian. Kemudian di sini juga untuk membiasakan menyusun laporan yang baik dengan dimulai dari latar belakang, permasalahan hingga penarikan suatu kesimpulan. Jadi di sini sistematika laporan praktikum antara lain adalah abstrak. Abstrak ini tidak selalu ada, tidak selalu diminta, tetapi yang jelas pendahuluan ataupun latar belakang mengapa pentingnya praktikum itu dilaksanakan itu penting dituliskan. Kemudian berikutnya adalah tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini merupakan dasar teori yang diperlukan untuk mendukung nantinya adalah hasilnya itu bagaimana, kemudian bisa dibahas berdasarkan dasar-dasar teori yang ada pada tinjauan pustaka. Kemudian bab berikutnya adalah terkait dengan metode. Bagaimana langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan praktikum tersebut, kemudian kapan waktunya, kemudian dilanjutkan dengan bab berikutnya adalah bab hasil dan pembahasan. Dan bab selanjutnya adalah terkait dengan kesimpulan dan saran, serta yang akhir adalah daftar pustaka. Nah, kemudian untuk abstrak di sini biasanya tidak selalu diminta, namun biasanya sebelum dilakukan suatu presentasi abstrak itu diminta. Jadi di sini abstrak itu cukup ringkas. Jadi dibandingkan dengan ringkasan, abstrak itu lebih singkat, memuat 200 kata, kemudian dalam satu paragraf saja. Di dalam abstrak itu ada pendahuluan yang sangat singkat, saya kira mungkin bisa 2 sampai 3 kalimat saja, kemudian ada metode yang dilaksanakan, kemudian ada hasil dari kegiatan praktikum tersebut, sedikit saja pembahasannya, dan diakhiri dengan kesimpulan. Dalam suatu abstrak itu harus ada kata kunci, jadi di sini maksimal adalah 5 kata dengan urut abjad. Kemudian ini adalah contoh dari bagaimana menyusun suatu abstrak. Jadi di sini kita bisa melihat ada kesalahan, beberapa kesalahan yang ada itu bagaimana. Kemudian paragraf tidak perlu ada 2 paragraf, namun cukup dengan 1 paragraf. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu dicermati, penggunaan kata yang efisien dan sebagainya juga perlu mendapatkan perhatian. Kemudian di paling bawah kita tuliskan kata kunci. Oke, untuk latar belakang, jadi bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, tujuan, serta manfaat. Namun tidak selalu format dari suatu laporan praktikum itu persis seperti ini. Bisa juga hanya latar belakang, kemudian ada tujuan, manfaat kadang diperlukan, kadang juga tidak. Jadi seperti ini. Nah, manfaat yang perlu diingat adalah bukan bagi praktikan, tetapi bagi orang lain. Jadi tujuan dengan manfaat adalah hal yang berbeda. Jadi di sini untuk latar belakang isinya singkat, penjelasannya ringkas mengenai konsep yang relevan berhubungan dengan tema praktikum. Mengapa suatu praktikum itu perlu dilakukan.
Oke, kemudian terkait tinjauan pustaka, ini adalah berdasarkan beberapa teori, hasil penelitian ataupun kegiatan-kegiatan praktikum yang lalu, kemudian ada juga informasi yang terdahulu serta prosedur-prosedur yang telah diterapkan. Nah, ini adalah contoh ya dari suatu bab tentang tinjauan pustaka. Jadi ini mungkin sangat detail. Lebih tepatnya kalau ini adalah terkait dengan penelitian sangat detail seperti ini, tapi kalau untuk laporan praktikum saya kira kita bisa mengambil subbab itu setidaknya ada cukup 2 subbab atau 3 subbab saja. Berikutnya terkait dengan metode. Jadi di sini metode berisi uraian prosedur kerja, kemudian ada alat bahan dan waktu pelaksanaan praktikum. Nah, untuk laporan praktikum biologi khususnya, alat dan bahan tidak dipisahkan dengan prosedur. Jadi masuk di dalam subbab prosedur atau tahap-tahap praktikum yang dilakukan. Oke, berikutnya. Jadi ada waktu, tempat, alat dan bahan tidak selalu tetapi langsung di prosedur kerja. Ada subbab misalnya 3.31, 3.32 prosedurnya apa dan seterusnya. Kemudian terkait dengan hasil dan pembahasan. Jadi hasil di sini merupakan data pengamatan hasil praktikum. Jadi berupa kuantitatif ataupun kualitatif. Jadi bisa kualitatif deskripsi, sedangkan yang kuantitatif adalah berupa angka, tabel ataupun suatu grafik. Jadi di sini hasil ini akan menarasikan data. Nah, kemudian di sini terkait dengan pembahasan. Apa saja yang perlu dituliskan di pembahasan adalah setiap data ataupun hasil dalam bentuk tabel, kemudian grafik dan sebagainya perlu diberikan penjelasan, kemudian disampaikan dasar-dasar teori yang terkait dengan hasil tersebut. Nah, apakah hasil praktikum itu sudah sesuai dengan teori ataukah belum sesuai? Nah, kalau belum sesuai itu perlu juga dibahas mengapa hasil tersebut belum sesuai dengan dasar teori. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah ketidaksesuaian karena kesalahan prosedural itu sebaiknya tidak dituliskan dalam suatu laporan praktikum karena itu adalah merupakan salah satu hal yang kurang tepat, dalam artian praktikan itu kurang memperhatikan langkah-langkah yang diperlukan. Berikutnya, nah ini adalah contoh data. Dalam hal ini adalah data berupa kuantitatif ya. Kemudian misalnya di sini adalah gambar dari tinggi batang bibit durian selama 8 minggu setelah tanam, hasilnya seperti ini. Nah, dari data ini nantinya perlu dibahas misalnya pada minggu ketiga itu mulai terjadi peningkatan tinggi batang yang signifikan sampai dengan minggu ke-8 dan seterusnya. Nah, hal itu didukung oleh teori-teori yang ada. Berikutnya di sini adalah contoh dari pertambahan tinggi kecambah selama 7 hari setelah berkecambah. Nah, di sumbu X itu harusnya dituliskan adalah hari. Sedangkan sumbu Y di situ tidak ada keterangan, seharusnya di situ dituliskan terkait dengan karena ini pertambahan tinggi, jadi satuan apakah milimeter ataukah bagaimana satuannya. Jadi di sini pertambahan tinggi kecambahnya kalau kita melihat tentu datanya adalah dalam satuan milimeter. Nah, kalau di sini ada beberapa tanaman, ada 10 tanaman, maka bisa dibahas bahwa tanaman 2 memiliki pertambahan tinggi kecambah yang sangat rendah dibandingkan oleh tanaman 1 misalnya, serta tanaman lainnya. Nah, hal itu disebabkan apa? Tentunya bisa dilakukan pembahasan. Berikutnya, apabila data berupa data kualitatif, berupa gambar misalnya, maka gambar ini harus dinarasikan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini adalah kristal dari tanaman porang. Nah, nomor 1 itu ada ada garis yang hitam ini, jadi merupakan ukuran di situ yang harusnya dituliskan. Jadi misalnya berapa mikrometer atau berapa milimeter itu bisa dituliskan ya di sini.
Oke, kemudian nomor 1 itu kristal dari apa, kemudian nomor 2, nomor 3 dan seterusnya itu perlu dituliskan di keterangan di bawah gambar. Mohon maaf ini mungkin agak kecil ya, tapi setidaknya ini contoh gambarnya seperti ini, nanti bisa diberikan keterangan yang lebih jelas. Kemudian terkait dengan data berupa tabel. Jadi di sini untuk tabel itu harus dituliskan nomor tabel. Ada tabel X, tabel nomor berapa. Judulnya misalnya adalah pertambahan tinggi kecambah tanaman kacang hijau dalam beberapa kondisi pencahayaan. Jadi di sini ada penjelasan bahwa ada cahaya terang, kemudian ada gelap, ada cahaya remang-remang. Nah itu dibandingkan bagaimana pertambahan tinggi dari kecambah tanaman kacang hijau ini, pengamatan dilakukan selama 7 hari. Jadi dari situ nanti bisa dibahas kondisi cahaya yang bagaimana yang memberikan peningkatan yang signifikan pada pertambahan tinggi tanaman kecambah kacang hijau. Nah, kemudian untuk yang lain di sini ada tabel yang lain, contohnya adalah simple plant herbivore prey predator. Jadi di sini misalnya tabel ini bisa berupa data bagaimana interaksi antara herbivora dengan herbivora. Kemudian predator 1 dengan herbivora bagaimana interaksinya. Positif berarti ada interaksi, sedangkan untuk yang predator dengan herbivore ini misalnya minus berarti tidak ada interaksi ya di predator. Kemudian untuk kesimpulan di sini berisi jawaban terhadap permasalahan dan tujuan praktikum. Jadi kalau tadi ada permasalahan ataupun tujuan praktikum itu harus dijawab di kesimpulan. Apabila di permasalahan ataupun tujuan itu ada 3 permasalahan ataupun tujuan, maka itu harus dijawab dalam kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini tidak harus disusun dalam bentuk poin ya, jadi bukan dalam bentuk poin, tetapi dalam paragraf. Jadi kalaupun ada 3 permasalahan ataupun tujuan tadi harus disimpulkan dalam bentuk paragraf yang setidaknya mengandung 3 unsur tersebut. Kemudian terkait dengan saran, di sini saran ditulis berdasarkan data hasil praktikum. Jadi 3 hal yang harus dipenuhi adalah perbaikan metode, kemudian ada bagaimana eksperimen lanjutan yang dibutuhkan, dan juga pemanfaatan eksperimen ini nantinya untuk apa saja. Kemudian yang terakhir ini adalah penulisan daftar pustaka. Nah ini kita bisa melihat pada pedoman penulisan tugas akhir yang dimuat di website di biologi. Jadi ini mungkin yang lama, nanti untuk website biologi yang terbaru bisa diakses langsung di biologi UB ACID. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik untuk laporan praktikum ini. Jadi untuk penulisan pustaka bisa seperti ini contoh-contohnya. Jadi dimulai dengan sitasi, kemudian ada juga di awal kalimat, ada di akhir kalimat, dan apabila ada penulis lebih dari 2 orang maka dituliskan secara berurutan. Jadi seperti itu. Ya, jadi di sini bisa kita sampaikan pustaka ditulis seperti abjad, kemudian dasarnya apabila jurnal penulisannya adalah seperti ini, sedangkan apabila buku teks maka buku teks itu yang dituliskan judulnya di bold begitu, sedangkan ada beberapa artikel yang dikumpulkan oleh editor maka penulisannya bisa dalam bentuk review dan itu bisa di bold seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.